Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Cerdas berbisnis. Para pendengar podcast, sahabat podcast Health and Well Community, apa kabar? Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia, dan terus bertambah rezekinya. Para pendengar, hari ini saya akan sharing pengalaman saya sebagai seorang pengusaha tentang bagaimana cerdas berbisnis. Saya pernah membangun bisnis sampai 10 macam bisnis dan 3 kali mengalami kebangkrutan. Tidak ada seorang coach atau mentor yang mengajari saya berbisnis. Sehingga saya mengalami kegagalan demi kegagalan. Itu pelajaran yang sangat berharga sekali. 10 bangun bisnis 10 macam dengan jenis yang berbeda dan semua hancur. 3 kali bangkrut. Dan hari ini anggap saya sebagai mentor Anda untuk mengajari Anda berbisnis sehingga Anda tidak mengalami kegagalan. Di Amerika pernah disurvei bahwa sebuah bisnis dari 100 perusahaan disurvei yang bisa bertahan sampai usia 5 tahun perusahaan itu hanya 50%. 50%-nya itu mengalami kebangkrutan para pendengar. Sedangkan yang bisa bertahan sampai di atas 10 tahun itu hanya 1%. Jadi banyak sekali bisnis yang berguguran. Memang tidak mudah berbisnis. Kita menghadapi persaingan segala macam dan tetapi kalau kita mau hidup yang lebih baik, kita mau mengalami kebebasan uang, hidup di atas rata-rata, Anda harus jadi pengusaha. Bahkan Jack Ma, orang terkaya di China, pernah berbicara di depan mahasiswa di Jepang. Beliau katakan apa? Begitu Anda lulus kuliah, sampai usia 30 tahun, carilah pengalaman sebanyak mungkin. Bekerjalah ikut orang. Tidak harus perusahaan besar. Yang penting Anda dekat dengan bos Anda punya gagasan, keluarkan ide Anda cari pengalaman bagaimana berbisnis dari pengalaman pimpinan Anda, dari pengalaman Anda bekerja ikut orang sehingga Anda punya pengalaman. Setelah itu kemudian usia 30 ke atas, Anda harus ciptakan bisnis Anda sendiri. Kalau Anda mau hidup di atas rata-rata, mau hidup mengalami kebebasan uang dan waktu, mau hidup jadi orang kaya dan sukses, Anda tidak mungkin kerja ikut orang seumur hidup. Tetapi hidup itu pilihan. Anda takut melangkah untuk berbisnis, Anda selamat jadi pegawai teman-teman ya. Nah maka hari ini saya ajarkan Anda cerdas berbisnis. Teman-teman, kalau Anda mau cerdas berbisnis, agar bisnis Anda tidak mengalami kegagalan, kebangkrutan, ada 5 hal yang harus Anda lakukan agar Anda tidak mengalami kebangkrutan juga. Jadi bisnis harus dipikirkan dengan serius, dengan cerdas, bukan coba-coba. Kalau Anda coba-coba, hasil juga coba-coba teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah kalau Anda mau cerdas berbisnis, produk. Barang dan jasa apa yang Anda pasarkan. Produk sangat menentukan teman-teman. Jadi produk Anda itu harus sesuatu yang berkualitas. Kalau makanan sesuatu yang enak dibandingkan dengan pesaing. Dan harus ada nilai tambahnya. Berikan nilai tambah kepada produk Anda sehingga berbeda dengan yang lain. Nah contohnya lah misalnya kalau Anda kita bicara paling gampang lah, kita mau jualan nasi pecel. Sudah begitu banyak orang jual nasi pecel. Nah, nasi pecel Anda enak nggak?
Anda bandingkan dengan nasi pecel yang terkenal di mana? Kalau Anda tidak bisa mengalahkan nasi pecel yang terkenal tersebut, rasanya enak. Rasa Anda, nasi pecel Anda tidak enak, mendingan jangan. Ya jangan teman-teman. Ya Anda akan mulai orang bilang menapak kebangkrutan. Nah kemudian kasih nilai tambah. Nilai tambah, contoh Anda buka rumah makan ya. Nilai tambahnya seperti apa? Anda rumah makan lain kan biasa-biasa begitu aja. Anda kasih nilai tambah contohnya. Ya, orang kasih aqua galon, minum bisa gratis minumnya. Wow, kan luar biasa. Orang makan di sana, Anda kasih nilai tambah bisa tambah nasi sepuasnya. Atau bisa dikasih minuman gratis teh. Teh kan harganya gak seberapa, apalagi aqua. Tapi nilai tambah itu membuat orang berkesan. Ya, ciptakan nilai tambah. Oke. Nah, produk yang Anda kata sudah bagus, tapi produk yang menentukan. Yang menentukan kedua adalah modal. Apakah modal Anda cukup tidak untuk berbisnis? Contohnya, ya. Anda membuka usaha offline. Anda perlu yang namanya sewa tempat, sewa ruko, atau sewa kantor. Anda harus persiapan biaya sewanya, persiapan modal selama 5 tahun. 5 tahun. Jika persiapan modal Anda hanya cukup 1-2 tahun, mendingan jangan teman-teman. Modal Anda akan habis. Ya, karena Anda butuh waktu 5 tahun lamanya untuk membuat bisnis Anda itu dikenal dan mulai menapak kesuksesan. Sehingga modalnya harus siap 5 tahun. Kalau secara online kita main di sosial media, kita nggak sewa tempat, Anda juga perlu modal. Modal untuk iklan di Facebook Ads itu perlu modal. Ya, modal untuk membayar orang yang membuat konten Anda atau gambar-gambar soft copy-nya yang menarik segala macam untuk promosi di sosial media ya. Itu juga harus butuh modal. Anda membayar orang, itu harus ada. Ya, selama 5 tahun Anda harus punya modal untuk mempromosikan itu. Jelas teman-teman pendengar? Ya, karena Anda harus promosi. Yang ketiga adalah promosi. Yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, promosi itu adalah Anda harus memperkenalkan produk Anda ke masyarakat, ke teman-teman. Kalau produk sudah bagus, modalnya ada, Anda tidak promosi memperkenalkan, bagaimana mungkin orang kenal produk Anda, teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat adalah waktu. Anda harus persiapkan waktu Anda, punya target. Dalam waktu 5 tahun itu goal Anda sudah sukses, harus sukses. Nah, selama 5 tahun ini, goal Anda apa? Target Anda orang-orang harus kenal dengan produk Anda, kenal dengan perusahaan Anda, kenal dengan merek Anda. Jadi 5 tahun ini adalah waktu memperkenalkan perusahaan Anda, produk Anda, dan merek Anda. Branding namanya. Dengan cara yang nomor 3 tadi, promosi. Ya, jadi 5 tahun ini waktunya setiap hari lakukan itu. Karena kalau produk Anda bagus, modal Anda kuat, orang tidak kenal produk Anda ya bagaimana mungkin ya. Jadi waktu 5 tahun adalah target Anda. Oke. Nah, kemudian yang kelima, yang terpenting, yang membuat bisnis Anda tetap sukses, makin sukses adalah kelima. Kelima adalah customer base atau basis pelanggan. Para pendengar, pembeli dengan pelanggan itu dua hal yang berbeda. Kalau pembeli adalah orang yang sekali beli produk Anda, kemudian dia tidak beli lagi. Mungkin dia nggak puas atau pelayanannya nggak bagus, segala macam ya. Jadi itu pembeli. Nah, sedangkan pelanggan adalah atau basis konsumen itu adalah orang yang beli produk Anda dan dia repeat order lagi. Dia pesan lagi, dia beli lagi. Itu artinya dia puas dengan produk Anda, dia puas mungkin dengan servis Anda, sehingga dia beli lagi. Ini adalah customer base. Semua bisnis apapun ditentukan oleh pelanggan. Contohnya, ya, Anda boleh berpikirlah,
Kita bicara bisnis salon, bisnis rumah makan, kuliner, mau yang namanya Gojek, atau bahkan dokter, notaris, pengacara, yang bisnis jasa ya, angkutan, apapun itu. Kalau tidak ada pelanggan, maka bisnis itu akan bangkrut, betul tidak? Jadi jangan heran kalau di mal-mal semua atau rumah makan tertentu yang tiba-tiba pada waktu buka, apalagi biasanya bisnis kuliner, rumah makan ya, bisnis kue begitu buka pertama kali, bludak, rame, orang antri beli. Tapi setelah beberapa bulan kan sepi sudah. Bahkan 2 tahun tutup. Kenapa? Karena orang sekedar beli, nggak puas, mereka tidak menjadi pelanggan. Jadi intinya sebuah bisnis apapun yang Anda akan bangun ditentukan sukses gagalnya dari basis konsumen. Berapa banyak basis konsumen yang Anda miliki? Nah, makanya Anda harus punya yang namanya servis pelanggan. Dilayani dengan baik pelanggan Anda. Punya daftar pelanggan. Sehingga pada waktu pelanggan ulang tahun, ya diucapkan lewat WhatsApp, selamat ulang tahun, atau berikan semacam small gift ke dia, atau kasih diskon kalau dia belanja atau membeli pada waktu dia ulang tahun tersebut. Itu adalah menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Jadi bagaimana Anda harus create sehingga Anda punya data pelanggan, servis pelanggan Anda, jalin hubungan dengan baik dengan pelanggan Anda. Itu menentukan. 5 tahun lamanya waktu Anda itu adalah di samping branding, 5 tahun adalah Anda mengumpulkan data pelanggan. 5 tahun Anda harus sukses punya banyak pelanggan. Kalau 5 tahun Anda gak punya pelanggan, dipastikan bisnis Anda akan bangkrut. Nah, teman-teman, jangan main dengan customer base. Semua bisnis besar-besar di Indonesia, bahkan di dunia, itu adanya pelanggan. Contohnya, siapa yang tidak kenal Bank BRI? Nah, bagaimana sebuah bank itu mendapatkan penghasilan? Dari biaya administrasi perbankan. Contohnya misalnya biaya administrasi Bank BRI 10.000 misalnya, 10.000 per bulan. Nah, tinggal berapa pelanggan atau berapa rekening di Bank BRI tersebut. Nah, ternyata saya survei di bulan Agustus tahun 2019, jumlah rekening nasabah itu pelanggan ya, di Bank BRI sebesar 290 juta lebih rekening. Jadi artinya dia punya rekening nasabah 292 juta. Lebih banyak daripada penduduk Indonesia. Rupa ada satu orang bisa buka 2 rekening, 3 rekening ya. Nah, kalau setiap bulan BRI men-charge Rp10.000. Rp10.000 itu nilai yang kecil, teman-teman ya. Tetapi income dari bank itu dari biaya administrasi ini. Tetapi karena dia memiliki 292 juta lebih rekening nasabah, maka per bulan dari biaya administrasi 10.000, dia bisa menerima penghasilan hampir 3 triliun. Kurang lebih 3 triliun rupiah. 3 triliun rupiah. Itulah kekuatan namanya customer base. Satu lagi contohnya, Telkomsel, provider Telkomsel. Data di tahun 2019, pelanggan Telkomsel itu 167,8 juta pelanggan. Anggaplah 167 pelanggan. Terus misalkan setiap pelanggan itu beli hanya 20.000 pulsa telepon. Padahal kan lebih dari itu para pendengar. Maka penghasilan Telkomsel sebesar 3,3 triliun kurang lebih. 3,3 triliun rupiah. Itulah membuat mereka besar. 20.000 kecil, 10.000 nilai kecil, tetapi jumlah customer base ini yang menentukan keberhasilan mereka. Nah, kalau Anda seorang pebisnis, fokus, punya goal, berapa customer base yang ingin Anda raih? Kalau Anda ingin memiliki 1.000 pelanggan, kalau masing-masing produk Anda, apapun produk Anda untung 20.000 misalnya per produk terjual. Ada 1.000 pelanggan kali 20.000, Anda sudah menikmati penghasilan bersih 20 juta per bulan. Kalau pelanggan Anda 2.000, produk Anda ada keuntungan bersih 20.000, maka sudah 40 juta per bulan penghasilan Anda. Kalau pelanggan Anda 5.000,
Kalikan 20.000 sudah 100 juta per bulan keuntungan bersih Anda. Makin banyak pelanggan Anda, makin besar penghasilan Anda. Jadi kekuatannya sebuah bisnis berhasil atau gagal di basis pelanggan, teman-teman. Ya, ini terpenting kelima. Plus ada tambahan satu lagi, ya, kalau ini adalah kalau Anda mau meningkatkan penghasilan Anda menjadi berkelipatan, menambah lagi pelanggan Anda bisa buka jaringan bisnis. Perbesar jaringan bisnis Anda. Kalau dulu mungkin di Surabaya, Anda bisa buka cabang di Jogja, di Jakarta, di Medan, di Denpasar, di Manado, bahkan ke Papua, ya. Jadi begitu Anda buka, ya, cabang bisnis Anda, selama bisnis Anda ini sudah brandingnya, merek sudah terkenal, maka akan jalan bisnis Anda, teman-teman. Ya, jadi 5 tahun pertama Anda membangun customer base, ya, kemudian sudah terkenal 5 tahun berikutnya mulai buka cabang-cabang usaha Anda di berbagai kota. Anda bisa, kalau punya modal sendiri, Anda bisa buka sendiri. Kalau nggak punya modal, ajak orang patungan, join, ya, cari mitra di kota tersebut, atau Anda bisa franchise-kan bisnis Anda. Itu, teman-teman, cara cerdas berbisnis. Semua butuh proses, semua butuh waktu. Tidak ada yang instan. Semoga bermanfaat dan jadilah pengusaha, cerdaslah berbisnis. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.